Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zohri, tentunya dalam tema kali ini kolaborasi digitalisasi dan revitalisasi bahasa daerah. Nah, sebetulnya untuk menerapkan dari pemanfaatan bahasa daerah ini sendiri kan tadi sudah ada kurikulum, ada P5 gitu ya, Bu. Nah, kedepannya seperti apa? Apakah ada mungkin dari Bu Helen sendiri kan sebagai pendidik tenaga pengajar, adakah mungkin ingin disarankan gitu mungkin kepada pemerintah atau pemangku kebijakan, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk bisa mempertahankan nih budaya terutama bahasa daerah nih? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kemarin saya lihat dari Balai Bahasa sepertinya sekarang sedang mengembangkan modul bahasa daerah. Dan alhamdulillah waktu itu ada dari pihak Balai Bahasa memang meninjau bagaimana revitalisasi di SMP Negeri Wisata Kota Bengkulu mengenai bahasa daerah. Dan mereka sangat antusias sekali. Salah satu masukan kami adalah membuat modul ajar. Karena memang kalau membuat modul ajar tersendiri diserahkan dengan sekolah masing-masing, tidak tidak menarik seperti itu kan. Tapi kalau satu kesatuan, misalnya dari Balai Bahasa, dilengkapi dengan cover dan sebagainya, mungkin itu lebih menarik untuk anak-anak. Jadi memang lebih mudah untuk diterapkan gitu ya dalam penggunaan bahasa daerah. Jadi walaupun memang kebijakannya diserahkan ke sekolah masing-masing, namun kami harus ada pedoman supaya tidak bias. Apalagi itu bahasa daerah ada patennya. Jadi bukan sebatas pengetahuan pribadi saja atau sebatas pengetahuan dari guru, tapi memang ada dikhususkan gitu, ada metode ajar gitu yang diberikan oleh Balai Bahasa itu sendiri gitu ya. Dan satu lagi kami juga berkomunikasi dengan Balai Adat ya seperti itu. Kami menanyakan ada nggak nih kamus bahasa daerah Bengkulu khusus untuk Nah, sejauh ini seperti apa? Dan sejauh ini kami belum menemukannya. Jadi kami hanya di situ di fitur dari Pertamax ini tidak membuat kamus tapi glosarium, karena memang kamus itu memang harus ada banyak step by stepnya untuk jadi sebuah kamus. Ya mestinya memang ada pedoman gitu untuk bisa belajar terutama bahasa daerah agar tidak salah-salah gitu kita mengajarkan bahasa daerah terutama kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Nah, kalau dari Gozali sendiri gimana nih cara kamu untuk bisa mengajak gitu ya dari teman-teman untuk bisa terus melestarikan budaya, tradisi atau mungkin bahasa daerah nih, seperti apa nih Gozali? Kalau aku mengajak harus secara intens juga mengajaknya. Jadi biar dengan adanya inovasi dari SMP Negeri 21 ini, dan teman-teman tuh kan juga nggak bosan gitu. Jadi memang terus mengajak secara intens gitu ya, terutama mungkin buat lingkungan-lingkungan kita, mungkin buat teman-teman gitu ya. Jadi mulai diterapkan mungkin kayak bahasa sehari-hari, mungkin bisa terutama mungkin ketika lagi bukan pada saat jam-jam belajar gitu ya, ada bahasa-bahasa daerah yang mungkin bisa kita gunakan. Nah, selain itu juga mungkin kalau dari sekolah sendiri tadi terkait dengan dukungan gitu ya, dukungan terutama mungkin untuk siswa-siswa ini yang sudah berprestasi atau mungkin untuk siswa yang salah satunya seperti Gozali nanti akan berangkat ke nasional gitu. Ini seperti apa nih dukungannya nih? Tentunya untuk Ananda Gozali sendiri seperti kita sudah ketahui bahwa Ananda ini mewakili Provinsi Bengkulu ke tingkat nasional, menjadi duta wisata cilik seperti itu. Kami akan mendukung dengan sepenuhnya untuk anak-anak yang berprestasi, baik itu finansial seperti itu, tenaga, waktu. Apapun itu, misalnya Ananda ikut rekrutmen di situ selama misalnya 2 minggu, tentunya banyak ketertinggalan pembelajaran dan kami siap untuk membimbing Ananda, memberikan dukungan. Nah, kalau dari Gozali sendiri kenapa mengikuti gitu ya Putra Wisata? Apa nih kepedulian mungkin dari atas dasar kepedulian kita mungkin pribadi dari Gozali melihat mungkin potensi wisata atau seperti apa nih? Karena kan potensi wisata yang ada di Bengkulu ini tuh sangat tinggi ya Kak, tetapi mungkin transportasinya aja yang kurang seperti itu. Nah, jadi sangat tertarik tentang mengenai wisata.
Oh, mengenai wisata-wisata yang ada di Bengkulu. Nah, tadi selain bunga rafflesia, wisata apa nanti yang bisa dikenalkan gitu untuk terutama nanti pada saat berada di nasional ya? Karena yang paling mungkin ya yang paling banyak dikenal itu Benteng Marlboro ya. Karena kan itu wisata sejarah ya Kak. Oke. Jadi wisata sejarah dan juga tadi ada wisata endemik, salah satunya ada bunga rafflesia gitu ya. Ini menjadi ciri khas kita sebagai masyarakat Bengkulu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya di Bengkulu ini potensinya kaya sekali gitu ya Bu. Potensi dari pariwisatanya, potensi wisata, apalagi tadi kalau kita bicara soal bahasa daerah. Nah untuk kedepannya nih mungkin pesan-pesan, mungkin untuk siswa-siswinya nih seperti apa yang ingin disampaikan agar bahasa daerah ini terus dilestarikan gitu. Untuk anak-anak di rumah juga pendidik jangan lelah untuk belajar bahasa dan jangan merasa insecure untuk belajar bahasa daerah dan menggunakan bahasa daerah karena seperti diketahui kita misalnya baru 2 hari ke Jakarta udah bahasa lu gue ya. Udah beda bahasanya ya. Udah gak kenal lagi ya bahasa daerah. Nah untuk itu dengan melakukan revitalisasi salah satunya adalah mungkin dalam bentuk memberikan pelajaran mulok atau itu P5 dengan mengaplikasikan bahasa daerah, semoga nantinya ada peningkatan yang signifikan untuk meningkatkan atau melestarikan bahasa daerah dan tetap seperti slogan tadi Trigatra Bangun Bahasa tadi bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Kuasai bahasa asing. Ya. Oke. Kalau dari Gozali ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman agar selalu melestarikan bahasa daerah kita nih seperti apa? Jangan lupa sih sama bahasa daerah karena kan mungkin siswa-siswi yang ada di SMP 21 kan pasti minatnya tuh ke bahasa asing ya Kak. Nggak apa-apa sih kalau menurut aku mau menguasai bahasa asing, tapi kita jangan sampai lupa bahasa daerah kita sendiri. Oke, baik. Nah tadi ada slogannya nih terkait dengan Pertamax A+ nih. Apa nih slogannya Bu? Boleh disampaikan ke pemirsa? Gozali bisa? Bisa. Belum. Oke. Digitalisasi berkembang, bahasa daerah tidak hilang. Oke, luar biasa sekali. Jadi untuk melestarikan bahasa daerah seperti disampaikan tadi, untuk selalu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing. Baik pemirsa, TVRI Bengkulu tentunya berkaitan dengan tema kita pada hari ini, kolaborasi, digitalisasi dan revitalisasi bahasa daerah. Terima kasih banyak Bu Helen sudah menyempatkan waktu. Terima kasih banyak Gozali ya. Sukses tentunya untuk ke nasional nanti, semoga bisa membawa nama baik Provinsi Bengkulu, membawa prestasi tertinggi dan membanggakan SMP Negeri 21. Dan pemirsa TVRI Bengkulu pastinya berkaitan dengan tema hari ini, yakni digitalisasi dan revitalisasi bahasa daerah. Mari kita lestarikan bahasa daerah, diterapkan mulai dari lingkungan terkecil, bisa dari keluarga, kemudian di sekolah dan juga lingkungan sekitar. Walaupun kita selalu mengutamakan bahasa Indonesia, tetap lestarikan bahasa daerah dan mari kita kuasai juga bahasa asing. Akhir kata, saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.